Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أشهد أن Alhamdulillah al-munfaridi bil 'azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal al-munazzahi 'anil syuraka'i wan nudhara'i wal amsal al-muqaddasi 'an simatil hudusi minat taghyir wal intiqal wal ittisal wal infisal alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad
ذرياته وأصحابه الذين خلصت لهم الأعمال وصفت منهم الأحوال وعلى جميع من اتبعهم فيما لهم من محامد الصفات ومحاسن الخلق. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن الله يحب المتقين. واسمعوا ما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أحسن القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tausiah Jumat kali ini Khatib ingin berwasiat dengan hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Di dalam fikih Islam disebutkan bahwa untuk sholat ada yang disebut dengan syarat wajib dan ada yang disebutkan dengan syarat sholat. Adapun syarat wajib sholat itu ada 3. Wa syaraitu wujubis sholati salah satu asya. Syarat wajib sholat itu ada 3. Pertama, al-islamu, si musolli atau orang yang sholatnya harus beragama Islam. Yang kedua, al-bulugu, si musolli itu sudah dewasa. Dan yang ketiga, al-aqlu, sehat akal. Yang pertama, harus beragama Islam. Setiap orang yang beragama Islam wajib sholat. Bagaimana kalau tidak beragama Islam atau belum beragama Islam? Maka mereka pun sebenarnya diperintah, hanya sahnya sholat mereka menunggu mereka masuk Islam dulu. Jadi selama mereka belum masuk Islam, seandainya mereka sholatnya tidak sah. Seandainya mereka sampai meninggal tidak masuk Islam dan tidak sholat, maka mereka akan kekal di dalam neraka karena dosanya berlipat, 2 kali lipat. Pertama, tidak masuk Islam. Kedua, tidak melaksanakan syariat Islam. Tidak sholat, tidak zakat, tidak haji, tidak ngaji. Semua perintah Islam tidak dilaksanakan, sehingga mereka masuk neraka, kekal di sana. Bagaimana bagi orang yang sudah masuk Islam? Nah, setelah masuk itu kan kita tidak boleh diam, karena banyak kewajiban dalam Islam itu harus kita kerjakan sekemampuan kita, sedikit demi sedikit, step by step. Yang paling penting dalam Islam itu adalah tolabul ilmi. Sehingga dalam kategori dosa itu ada 3. Pertama, dosa karena meninggalkan kewajiban. Kedua, dosa karena Allah atau hak Allah. Dan ketiga, dosa karena manusia atau hak Adam. Yang pertama itu dosa karena tidak meninggalkan kewajiban. Ketika kita masuk Islam, baik mualaf ataupun sudah sejak kecil Islam, itu yang pertama itu harus tolabul ilmi. Terutama ilmu akoid, ilmu tauhid, karena identitas Islam itu di akhirat dilihat dengan akidahnya, dengan ketauhidannya. Dengan tauhid semua ibadah bisa diterima. Tanpa tauhid
semua ibadah ditolak. Na'udzubillah. Kembali kepada syarat wajib sholat. Ada 3. Pertama harus Islam. Artinya orang yang belum Islam, mereka bukan tidak wajib, tapi menunggu masuk Islam dulu. Sebenarnya mereka wajib. Tapi karena belum Islam tidak sah sholatnya. Artinya harus masuk Islam dulu baru sholat. Itu maksudnya. Jadi jangan berpikiran bahwa orang kafir itu enak, tidak disuruh sholat, tidak disuruh zakat. Salah. Mereka juga sama. Di akhirat akan disiksa karena meninggalkan sholat. Sama orang Islam juga kalau tidak sholat disiksa di akhirat. Tidak ngaji disiksa di akhirat. Tidak zakat, tidak haji kalau sudah mampu disiksa. Jadi sebenarnya perlu sedikit kecerdasan sebagai muslim. Pikirkan apa sih yang terpenting bagi kita sebagai umat Islam itu. Lalu coba kita usahakan untuk meraihnya. Karena ada itu sudah dijelaskan oleh agama. Yang terpenting bagi Islam itu apa sih sebenarnya? Yang kedua harus sudah balik. Jadi walaupun orang muslim kalau masih kecil belum dewasa, dia belum wajib sholat. Tetapi jika disuruh sholat oleh orang tuanya, maka pahalanya untuk kedua ortunya. Sehingga Nabi memerintahkan muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Perintahlah anak-anak kalian melakukan sholat. Maksudnya perintah ini bukan cuma perintah, Pak, tapi diajari. Wudunya diajarkan, bacaan sholatnya diajarkan. Itu maksudnya. Jadi kalau bahasa hadis dan Quran itu simpel. Jangan cuma disuruh, jangan sholat, terus dibiarkan. Salah. Maksudnya dididik. Dan pendidikan yang terbaik itu dari kecil. Insya Allah kalau seorang anak dari kecil selalu melakukan sholat sampai tua, sampai pikun misalnya, itu akan dikaruniai kesehatan. Sedangkan orang yang sudah sakit-sakitan, tidak pernah sholat, pas sudah tua mau sholat, kadang-kadang gimana ya, berat, tidak mudah. Orang berpikir nanti saja sholat itu sudah tua. Salah itu. Akhirnya nggak kesampaian. Saya banyak melihat kenyataan di masyarakat begitu. Orang sudah tua, sudah ingin tobat, karena dia dari dulu sholatnya, dan itu banyak gangguan. Banyak gangguan. Akhirnya nggak jadi sudah sampai meninggal. Alhamdulillah. Jadi syarat wajib sholat ada 3. Pertama Islam, kedua harus balik, dan ketiga sehat akalnya. Ini orang yang sakit akalnya atau gila misalnya itu tidak wajib sholat. Sedikit lagi tentang syarat sholat. Jadi beda ya, tadi syarat wajib, sekarang syarat sholat. Nah syarat sholat ini bagi orang yang muslim ya. Wassalam itu sholati qabla dukhuli biha khamsatu asya'a. Ini perlu saya jelaskan, barangkali bapak-bapak sekalian karena sibuk kerja jadi lupa ya. Dulu mungkin pernah belajar ya. Di sekolah diajarkan dulu. Syarat sholat sebelum masuk pada pengerjaannya. Jadi sebelum mengerjakan sholat itu ada kewajiban gitu. Namanya syarat. Satu asya ada 5. Sedikit aja ya, biar hafal. Yang pertama taharatul a'dha minal hadas wan najsi. Syarat sholat sebelum pelaksanaan itu ada 5. Yang pertama, suci badan kita dari hadas dan dari najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Yang ketiga, berdiri pada tempat yang suci. Wal ilmu bil waqti. Yang keempat, tahu waktu-waktu masuk sholat. Kalau kita dengan azan ya, deteksinya. Dan yang kelima, yang terakhir, wastibaru kiblatin menghadap kiblat. Jika salah satu dari syarat ini tidak terlaksana karena tidak tahu, dan setelah tahu dia sadar bahwa tadi salah, maka dia wajib mengulang sholatnya. Namanya mu'adah. Karena kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, sholatnya nggak terima. Karena salah. Kalau sudah tahu salah,
Wajib diulang. Kalau tidak tahu, yang benar diampuni. Tetapi kalau tidak tahu dan tidak ngaji, tidak ngajinya itu berdosa. Dosanya besar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah Al-Fatahil Jawadil Mu'in ala tafakkuhi fid din man ikhtarahu minal ibad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tudkhiluna darul khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman wa barakatan nafuzu bihinna yawmal mi'ad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim wa yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli fardhu di mahalati imam al-lain. Allahu akbar. La syarika lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yathlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Wahdini wa Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha fa'atharna bihi naq'an fawasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid.
Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil quburi wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wahdini wa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salawat lil Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim